Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TAB ingin menjelaskan tentang pengaruh kebakaran hutan terhadap ekosistem. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Aldi Saputra. Saya Andi Muhammad Rehan. Saya Fauzan Faturrahman. Saya Oscar Nathaniel. Hutan terhadap ekosistem. 1. Rusaknya ekosistem. Dampak dari kebakaran hutan menyebabkan musnahnya rumput serta beberapa hewan yang hidup di hutan tersebut, yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan makanan, yang berdampak kepada banyaknya rusa daripada rumput yang mereka makan. Dampak lain dari pengaruh kebakaran hutan yaitu hewan berimigrasi. Penyebab hewan berimigrasi karena hilangnya tempat tinggal dan makanan hewan yang ada di hutan. Hewan-hewan yang berhasil hidup akan mencari habitat baru. Dalam perjalanan hewan bisa saja mati karena perjalanan yang jauh dan tidak memiliki persediaan makanan. Selain itu, tak jarang mereka masuk ke dalam pemukiman penduduk hingga membuat konflik terhadap penduduk sekitar. Misalnya, macan dahan yang memasuki wilayah penduduk karena kelaparan menyebabkan keresahan penduduk yang berujung dibunuhnya macan dahan. Jika macan dahan terbunuh dalam konflik, maka populasi rusa akan meningkat, menyebabkan semakin berkurangnya rumput. Jika sudah tidak ada rumput, maka rusa akan kelaparan dan akhirnya mati. Dampak lainnya yaitu adalah kekeringan. Karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air, maka terjadilah kekeringan yang dapat mengakibatkan hewan dan tumbuhan tidak mendapatkan air. Dampak tersebut membuat sulitnya rumput untuk tumbuh kembali yang berujung hilangnya makanan. Rusa mengakibatkan matinya hewan tersebut hingga berdampak kepada macan dahan karena berkurangnya rusa yang masih hidup. Asap kebakaran. Selain karena terbakar, hewan-hewan yang ada dalam hutan juga bisa terbunuh karena asap dari kebakaran hutan yang mengandung bahan kimia berbahaya, membuat hewan-hewan mati karena menghirup asap tersebut. Terbunuhnya hewan tersebut mengakibatkan ketidakseimbangan rantai makanan. Jika rusa habis terbunuh karena menghirup asap kebakaran hutan, maka macan dahan akan mati karena punahnya rusa, sebab rusa adalah makan dahan macan. Pertanyaan, misalkan pohon di poster Anda akan tumbang, organisme mana yang akan mati? Rusa, karena hilangnya sumber makanannya. Organisme mana yang akan menjauh? Macan dahan, sebab matinya rusa membuat makanan macan dahan kehilangan makanannya. Organisme mana yang akan bertambah juga? Pohon dan rumput. Seiring berjalannya waktu, pohon yang ditebang akan tumbuh kembali. Jelaskan peran pohon dalam ekosistem. Pohon berfungsi sebagai habitat, tempat mencari makan, bahkan tempat berlindung dari berbagai satwa. Secara ekologis, mengapa mengambil daun di bawah pohon merupakan praktik yang buruk? Karena daun yang jatuh dapat diuraikan kembali. Daun-daun yang jatuh tadi dapat dibuat pupuk kompos. Selain itu, daun-daun yang jatuh juga bisa membantu hewan untuk mereka membuat habitat ataupun pemakannya. Sebutkan 3 contoh lagi di mana manusia merusak ekosistem. 1. Perburuan hewan liar. Perburuan akan membuat binatang punah atau berkurang dan menyebabkan gangguan pada ekosistem. Gangguan tersebut yaitu bertambahnya tumbuh-tumbuhan daripada binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan tersebut. 2. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang bisa membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. 3. Membuang sampah sembarangan. Sampah akan menyebabkan kerusakan pada tanah dan merkuri hewan di air. Identifikasi komponen ekosistem termasuk setiap tingkat trofik. Nyatakan ini dalam bentuk diagram.
Rumput di sini merupakan produsen atau organisme autotrof. Selain itu, matahari dan air pun mendukung pertumbuhan rumput. Kemudian, rusa. Rusa sebagai hewan herbivora yang memakan rumput. Macan dahan sebagai karnivora yang memakan rusa. Kemudian, bakteri di sini sebagai dekomposer atau pengurai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.